Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Agi Channel mengulas peristiwa politik dan ekonomi dari sisi yang berbeda. Kali ini kita akan mengulas sedikit tentang perubahan nama Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Apa yang berbeda, kemudian apa juga yang secara substantif nanti membedakan antara Bank Perkreditan Rakyat dengan Bank Perekonomian Rakyat. Hal ini disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR RI pada tanggal 8 Desember yang lalu. Perubahan dimaksudkan untuk menghidupkan kembali peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat khususnya menengah bawah, selain juga dalam rangka memperbaiki tata kelola perbankan dan perbankan syariah. Lebih jauh disebutkan dalam pasal 1 bagian 2 tentang perbankan di RUU P2SK tersebut bahwa Bank Perekonomian Rakyat adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasar prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Sesungguhnya per definisi tidak ada yang berbeda, baik Bank Perkreditan Rakyat maupun Bank Perekonomian Rakyat. Salah seorang anggota Komisi 11, Mustafa, bahkan menyebutkan bahwa perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat ini merupakan sebuah peristiwa fenomenal. Karena kalau tidak ada perubahan nama, maka fungsi literasi dan intermediasi perbankan tidak akan berjalan maksimal, ujarnya. Lebih lanjut, Mustafa juga menyatakan bahwa fungsi BPR diharapkan berjalan layaknya Bank Umum Nasional, sehingga bukan hanya sekedar memberi kredit semata, namun juga bisa menghimpun dana masyarakat dan menyalurkan kur sekaligus memberantas rentenir, tambahnya. Sobat AG Channel yang berbahagia, seperti biasa terdengar heroik dan sedikit populis. Pertanyaannya kemudian, apakah perubahan nama tersebut mengubah secara substantif orientasi dan strategi bank sehingga masyarakat ekonomi menengah bawah sebagaimana yang dihajatkan dari keberadaan Bank Perekonomian Rakyat itu sendiri, apakah benar-benar mampu menikmati fasilitas kredit yang murah dan berkeadilan? Sobat AG Channel yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui berbeda dengan sektor industri lainnya, industri perbankan sangat terkait dengan citra, image, dan intangible. Dan apa boleh buat, dilekatkannya kata rakyat di belakang kata bank perkreditan atau bank perekonomian rakyat yang nama baru yang disematkan pada bank tersebut, tetap saja kata rakyat menyisakan citra atau kesan sekaligus menyandra industri ini untuk tetap kecil, guram, bahkan kadang-kadang gelap. Dia tidak akan pernah mampu bersaing dengan industri sejenis, semisal bank umum umpamanya, dan pasti kami dapat katakan pasti tidak akan pernah bisa untuk bersaing. Banyak hal yang membuat Bank Perekonomian Rakyat tersebut inferior di hadapan bank-bank umum lainnya. Sebut contoh umpamanya ketersediaan teknologi, ketersediaan sumber daya manusia, ketersediaan manajemen, permodalan, dan lain-lain. Tetapi lebih dari semuanya adalah bahwa cost of fund atau biaya dana yang selalu lebih tinggi dibanding bank umum. Ini dapat mudah kita lihat dari rilis-rilis yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terhadap tingkat suku bunga penjaminan yang selisihnya antar bank umum dengan Bank Perekonomian Rakyat itu tidak pernah kurang dari 2-3%. Untuk menyebut contoh,
LPS pada periode Desember hingga 31 Januari 2023 merilis tingkat suku bunga penjaminan untuk bank umum sebesar 3,75%, sedangkan untuk BPR 6,25%. Bank umum dalam menarik dana pihak ketiga, baik dalam bentuk tabungan atau deposito, bisa mematok angka sebagaimana yang ditetapkan LPS itu maksimum 3,75% agar tetap mendapat penjaminan dari lembaga penjamin simpanan. Sedangkan BPR diperkenankan, sekali lagi, BPR diperkenankan untuk mematok suku bunga lebih tinggi, yakni 6,25%. Sobat AG Channel yang berbahagia. Pertanyaannya kemudian, apa arti angka-angka di atas? Bagi bank umum, dengan biaya dana atau cost of fund yang hanya 3,75%, artinya bank umum bisa melempar kredit dengan lebih murah. Artinya lagi, bank umum dapat atau debitur bank umum dapat menikmati fasilitas suku bunga kredit yang jauh lebih kompetitif, yakni kisarannya antara 8 sampai 11%. Sedangkan untuk BPR atau Bank Perekonomian Rakyat yang paling telat nanti 2 tahun dia sudah harus berubah nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan RUU P2SK tadi, disebabkan biaya dana yang 6,25%, maka sudah pasti suku bunga kreditnya pun akan lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan oleh bank umum. Karena berangkat dari 6,25, maka kisaran kredit suku bunga kredit yang dilempar pada angka 12 sampai 16%. Artinya, debitur bank BPR atau debitur Bank Perekonomian Rakyat pasti membayar lebih untuk jumlah uang yang sama bila ia mendapatkan fasilitas kredit tersebut di BPR. Nah, jika BPR dihajatkan untuk memfasilitasi usaha kecil dan menengah atau usaha rakyat, artinya lagi rakyat kebanyakan masih belum akan mendapatkan fasilitas kredit yang murah. Bahkan ketika Bank Perekonomian atau Bank Perkreditan Rakyat itu sudah berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Sobat AG yang berbahagia, ironi tapi juga sekaligus dilematis bahwa memilih mengajukan fasilitas kredit ke BPR bagi sebagian orang atau sebagian pelaku ekonomi menengah bawah bukanlah keputusan rasional objektif, melainkan lebih karena realitas objektif di lapangan. Karena ketiadaan pilihan akibat bank-bank lainnya menutup akses tersebut untuk mereka. Bank umum enggan menyalurkan kredit ke usaha kecil dan menengah. Di samping karena potensi risiko macet, juga karena biaya mengelola debiturnya juga mahal karena jumlah dan sebarannya yang besar dan luas. Hal ini pula yang mampu menjelaskan mengapa selama ini target 20-30% portofolio kredit perbankan ke sektor usaha kecil dan menengah tidak pernah terpenuhi sejak diluncurkannya paket deregulasi perbankan Oktober 1988 yang lalu. Sobat AG yang berbahagia, dalam industri perbankan, potensi kerugian akan segera dikonversi ke suku bunga. Jika industri perbankan masih memandang risiko bisnis usaha kecil dan menengah tinggi, maka selama itu pula pelaku ekonomi rakyat masih akan megap-megap untuk membayar angsuran kredit bersuku bunga tinggi, sekalipun mereka masyarakat ekonomi menengah bawah ini kini memiliki bank yang namanya Bank Perekonomian Rakyat. Sobat AG Channel yang berbahagia, perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat ke Bank Perekonomian Rakyat harus mampu mengembalikan industri BPR ke hitohnya semula, yakni sebagaimana konsep awal masuknya BPR dalam industri perbankan nasional adalah agar BPR beroperasi secara khusus, melayani segmen masyarakat yang khusus, serta mendapat perlakuan yang khusus. Yang hari ini kecenderungan yang kita lihat justru BPR
berusaha mendekati cara-cara bank umum dalam tata kelolanya. Dengan demikian, perubahan nama saja masih akan belum memberi dampak signifikan terhadap akses kredit yang murah dan berkeadilan untuk masyarakat ekonomi menengah bawah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.